Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Ramayani, NPM 2040501035, lokal A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perdata, tugas yang telah diberikan oleh Ibu Zulfia, yaitu tentang buku 3, tentang perikatan. Pengertian hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang terletak di bidang harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi suatu prestasi. Yang B, unsur-unsur perikatan. Unsur-unsur perikatan ada 4. Yang pertama, hubungan hukum. Yang kedua, ada pihak-pihak, yaitu 2 atau lebih pihak. Yang ketiga, harta kekayaan. Yang 4, prestasi. Hubungan hukum. Hubungan hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan yang diatur oleh hukum. Yang kedua, hubungan yang di dalamnya terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Yang ketiga, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, dapat dituntut pemenuhannya. Hubungan hukum dapat terjadi karena menjadi 2 hal. Yang pertama, kehendak pihak-pihak atau persetujuan atau perjanjian. Yang kedua, ada sebagai perintah peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pasal 1233 KUH PDT, tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan baik karena undang-undang. Contohnya, Fatih berjanji menjual motor kepada si Erik. Akibatnya dari janji si Fatih wajib menyerahkan sepeda motornya kepada si Erik, dan si Erik berhak menuntut harganya. Sedangkan Erik wajib menyerahkan harga sepeda motor tersebut dan berhak untuk menuntut penyerahan sepeda motornya. Dalam contoh kasus tersebut, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka hukum memaksakan agar kewajiban tadi dipenuhi. Perlu dicatat, tidak semua hubungan hukum dapat disebut perikatan. Contoh, kewajiban orang tua untuk mengurus anaknya bukanlah kewajiban dalam pengertian perikatan. Artinya adalah setiap hubungan hukum tidak dapat membawa pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban yang bersumber dari harta kekayaan. Pihak yang berkewajiban tidaklah masuk dalam pengertian dan ruang lingkup batas hukum perikatan. Pihak-pihak atau subjek perikatan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada debitur. Debitur adalah pihak yang wajib melakukan suatu prestasi atau pihak yang memiliki utang atau kewajiban. Yang kedua, kreditur. Kreditur adalah pihak yang berhak menuntut pemenuhan suatu prestasi atau pihak yang memiliki piutang atau hak. Pihak-pihak debitur atau kreditur tidak harus orang, tapi juga dalam bentuk badan, sepanjang ia cakap melakukan perbuatan hukum. Pihak-pihak debitur atau kreditur dalam perikatan dapat diganti. Dalam hal penggantian debitur harus sepengetahuan dan persetujuan kreditur. Untuk itu, debitur harus dikenal oleh kreditur agar gampang menagih, misalnya pengembalian utang. Sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. Seseorang kreditur mungkin pula mengalihkan haknya atas prestasi kepada kreditur baru. Hak mana adalah merupakan hak pribadi yang kualitatif. Misalnya, si Alia menjual sebuah mobil kepada si Mega. Mobil mana telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Dengan terjadinya peralihan hak milik dari Alia kepada si Mega, maka si Mega sekaligus pada saat yang sama Mega mengambil alih juga hak asuransi yang telah melekat pada mobil tersebut. Perikatan yang demikian dinamakan perikatan kualitatif, dan hak yang terjadi karena perikatan demikian dinamakan hak kualitatif. Selanjutnya, seorang debitur dapat terjadi karena perikatan kualitatif, sehingga kewajiban memenuhi prestasi dari debitur dinamakan kewajiban kualitatif. Misalnya, seseorang pemilik baru dari sebuah rumah yang oleh pemilik sebelumnya diikatkan dalam suatu perjanjian sewa-menyewa, terikat untuk meneruskan perjanjian sewa-menyewa.
Dalam sebuah perjanjian, orang tidak dapat secara umum mengatakan siapa yang berkedudukan sebagai kreditur atau debitur. Seperti pada perjanjian timbal balik atau contoh jual beli, si penjual adalah kreditur terhadap uang, harga barang yang diperjualbelikan, tetapi ia berkedudukan sebagai debitur terhadap barang atau objek presentasi yang diperjualbelikan. Demikian sebaliknya, si pembeli berkedudukan sebagai debitur terhadap harga barang, kreditur atas objek presentasi penjual yaitu barang yang diperjualbelikan. Harta kekayaan. Harta kekayaan sebagai kriteria dari adanya sebuah perikatan. Harta kekayaan sebagai ukuran atau kriteria ada dua pandangan. Yang pertama pandangan klasik dan kedua pandangan baru. Pandangan klasik itu apa? Pandangan klasik adalah suatu hubungan dapat dikategorikan sebagai perikatan jika hubungan tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang. Pandangan baru adalah sekalipun suatu hubungan tidak dapat dimiliki dan sejumlah uang, tetapi jika masyarakat atau rasa keadilan berkehendak hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum akan meletakkan akibat hukum pada hubungan yang sebagai suatu perikatan. Prestasi atau objek perikatan. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Prestasi merupakan hak objek perikatan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung jawab oleh yang bersifat kontraktual atau perjanjian atau perikatan. Hak dan kewajiban dapat timbul apabila terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian perikatan. Jadi selama hubungan hukum yang lahir dan perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya atau prestasi. Selanjutnya, kewajiban tidak selalu muncul sebagai akibat adanya kontrak, melainkan dapat pula muncul dari peraturan hukum yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Kewajiban di sini merupakan keharusan untuk mentaati hukum yang disebut wajib hukum. Misalnya, mempunyai sepeda motor wajib membayar pajak sepeda motor tersebut. Bentuk-bentuk prestasi dalam pasal 1234 KUH Perdata itu ada 3. Yang pertama memberi sesuatu, yang kedua berbuat sesuatu, yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Sistem hukum perikatan. Sistem hukum perikatan adalah terbuka, artinya KUH Perdata memberikan kemungkinan bagi setiap orang mengadakan bentuk perjanjian apapun, baik yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan khusus, maupun perjanjian baru yang belum ada ketentuannya, sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukumnya adalah jika ketentuan bagian umum bertentangan dengan perjanjian khusus, maka yang dipakai adalah ketentuan yang khusus. Misalnya, contoh perjanjian kos-kosan, perjanjian kredit, dan lain-lain. Sepakat yang mengikat dirinya atau tidak ada paksaan, tidak ada keliruan, dan tidak ada penipuan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dewasa, tidak di bawah pengampu. Oke, semuanya baik, terima kasih atas penjelasan tadi tentang hukum perikatan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.